Bismillahirrahmanirrahim. Wahayyakum jami'an bi tahiyatil islami khalidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu al mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahlu sidqi wal wafaq. Insan madani yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, puji syukur kehadirat Allah atas limpahan karunia-Nya. Salawat dan salam kita haturkan kehadiran junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan salawat yang kita sampaikan kita bisa mendapatkan syafaat Rasulullah nantinya di hari kiamat. Insan madani dimanapun berada, alhamdulillah berjumpa kembali dalam kajian madani kita di sore hari ini. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita terkait mandi. Yang dalam pertemuan kali ini kita akan sedikit berbicara terkait rukun mandi dan sunnah-sunnahnya. Insan madani yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, adapun rukun mandi sebagaimana yang dijelaskan, yang tertulis dalam kitab Fiqh Sunnah oleh Said Sabiq, bila menyebutkan rukun mandi itu ada dua. Mandi tidak sempurna kecuali terpenuhi dalamnya dua aspek ini. Yang pertama adalah niat, bahwa seseorang itu ketika dia mandi, dia meniatkan mandinya itu untuk ibadah, baik mandi sunnah sebagaimana telah kita jelaskan, mandi hari Jumat dan lain sebagainya, ataupun mandi wajib, mandi janabah. Dia harus meniatkannya, karena di antara hal-hal yang membedakan sebuah aktivitas, apakah dia itu aktivitas biasa ataupun aktivitas ibadah, terletak pada niatnya. Makanya ketika seseorang mau mandi, dia harus meniatkan bahwa mandi tersebut mandi untuk junub, atau mandi sunnah. Jika dia tidak meniatkannya, maka mandinya terhitung mandi biasa. Jika dia tidak meniatkan misalnya untuk mandi janabah, maka itu bukan mandi janabah, walaupun seluruh anggota tubuhnya itu terkena air. Ya. Dan niat ini tidak harus dilafazkan. Ketika dia meniatkan dalam hati bahwa mandinya untuk mandi junub misalnya, atau dia meniatkan dalam hati bahwa mandinya ini untuk mandi Jumat, maka itu sudah terhitung dalam niat tanpa harus melafazkannya dengan nawaitul ghusla sampai seterusnya. Adapun rukun kedua yang harus terpenuhi bagi seseorang ketika mandi adalah membasuh seluruh anggota tubuhnya. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an terkait orang muslim ketika dia dalam kondisi junub, wa in kuntum junuban fattaharu. Dan apabila kalian dalam kondisi junub, agar bisa terlepas darinya, fattaharu, bersucilah, atau maknanya la ightasilu, mandilah kalian. Begitu juga terkait firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 122 terkait perempuan-perempuan haid. Larangan mendekati perempuan-perempuan dalam kondisi haid mereka sampai mereka suci. Wala taqrabuhunna hatta yathun. Dan janganlah mendekati mereka sampai mereka suci, itu yang ketasilna, mereka mandi. Dan ini dipertegas kembali dalam firman Allah di ayat yang lain, ya. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, di surah Nisa, la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Janganlah sholat dalam kondisi mabuk sampai mengerti apa yang diucapkan. Wala junuban, dan jangan juga sholat dalam kondisi junub, illa abiris sabil hatta taghtasilu. Ya. Jangan masuk mendekati sholat dan jangan mendekati tempat sholat kecuali sekedar lewat dalam kondisi junub, illa abiris sabil, kecuali hanya sekedar lewat, hatta taghtasilu. Nah, di sini pertegas terkait firman Allah di dua ayat sebelumnya, ya. Yang mana di ayat sebelumnya disebutkan fattaharu, bersuci, di sini dipertegas hatta taghtasilu, sampai kalian mandi. Dan hakikat mandi adalah membasuh seluruh anggota tubuh. Nah, ini dua rukun mandi. Jadi ketika seseorang, ya, dia sudah meniatkan mandinya, kemudian seluruh anggota tubuhnya itu terkena air satu kali, maka dia terhitung telah melaksanakan aktivitas mandinya, baik mandi sunnah maupun mandi janabah.
Maka misalnya ya, seseorang ya, dia dalam kondisi junubnya, lalu dia misalnya rumahnya di samping sungai yang atau di tepi pantai, maka dia bisa ya, menyebur ke sungai tadi atau ke pantai tadi. Ketika dia sampai situ, dia meniatkan dan dia menjeburkan dirinya ke air laut atau air sungai tadi, dan dengannya basah seluruh anggota tubuhnya, itu terhitung dia telah memenuhi aktivitas mandinya tadi, itu sudah terpenuhi ketika seluruh anggota tubuhnya terpenuhi. Nah, ini adalah rukun mandi ya. Maka misalnya juga ketika seseorang ya dalam kondisi cuaca yang dingin, dia tidak sempat mandi dengan air hangat ya, dia mandi, maka karena dinginnya, ketika dia menyiram tubuhnya dengan air yang terkena seluruh tubuhnya, maka sahlah mandi yang dia lakukan. Atau misalnya dalam kondisi hujan ya, dalam kondisi hujan, pas hujan turun, dia dalam kondisi junub, langsung dia mandi hujan ya, berhujan-hujan, basah seluruh anggota tubuhnya, maka telah sah mandi yang dilaksanakan. Sebagaimana kita tahu ya, air hujan itu juga bagian dari air yang suci yang bisa digunakan untuk mandi. Nah, itu rukunnya. Ya. Adapun sunnah ya, sesuatu yang hendak kita perhatikan ketika kita mandi. Nah, sebagaimana kita ketahui tentang definisi sunnah itu sendiri, bahwa sunnah adalah sesuatu yang apabila dianjurkan untuk kita kerjakan, namun tidak ada dosa apabila kita melalaikannya, tidak melakukannya. Maka perkara-perkara sunnah ini dia tidak harus kita lakukan, namun lebih afdal ketika kita mandi kita memperhatikan aspek ini. Apabila aspek sunnah ya, dalam perkara-perkara sunnah ini ada yang tidak kita kerjakan, maka mandi kita tetap sah. Nah, di sini disebutkan ya hal-hal yang harus diperhatikan ya ketika kita mandi yang dia masuk dalam perkara-perkara sunnah. Yang pertama, mencuci kedua tangan 3 kali. Ini semua ya, perkara-perkara sunnah ini semuanya itu dilakukan berdasarkan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika beliau mandi. Mencuci telapak tangan 3 kali. Setelah mencuci telapak tangan 3 kali, membersihkan kemaluannya. Setelah membersihkan kemaluan dan mencuci kemaluan, berwudu secara sempurna sebagaimana wudunya untuk sholat. Berarti makna berwudu secara sempurna ini berarti dia tidak saja melakukan rukun wudu, namun juga sunnah-sunnah wudu dia lakukan. Berwudu, mencuci telapak tangan, berkumur-kumur ya, memasukkan air ke hidung dan kemudian mengeluarkannya ya, mencuci muka ya 3 kali, tangan sampai ke siku 3 kali, kanan setelah itu yang kiri, membasuh keseluruhan kepala atau sebagiannya ya. Lalu di sini disebutkan jika dia mandi itu di bak, maka dia boleh mentaakhirkan mencuci kakinya sampai mata kaki, pas waktu mandinya baru dia melakukan hal tersebut. Nah, jadi kalau mandinya di bak, dia mau berendam di bak, maka aktivitas mencuci kakinya itu nanti dia lakukan ketika dia sudah menceburkan dirinya ke dalam bak mandi. Kalau tidak, misalnya dia pakai shower ya, atau dia pakai di ember lalu dia menggunakan kayung untuk aktivitas mandinya, maka ketika wudunya dia juga mencuci kaki sampai mata kakinya. Lalu habis itu setelah berwudu secara sempurna sebagaimana wudunya sholat, dia melanjutkan aktivitasnya dengan membasahi kepalanya ya 3 kali, menyiram air ke kepalanya 3 kali, dan ya sambil menggerak-gerakannya jarinya itu sampai ke kulit kepalanya, biar memastikannya air itu sampai ke kulit kepala. Jadi ketika dia menyiram kepalanya dibantu dengan penggerakan jari-jarinya. Setelah itu, setelah menyiram kepalanya, dia menyiram seluruh badannya
dimulai dari anggota tubuh yang kanan. Jadi dia membasahi bagian tubuh yang kanan. Ya. Habis itu bagian tubuh yang kiri, dengan juga ya memperhatikan membersihkan ya bagian dalam dari telinganya, pusarnya, dan jari-jari kakinya. Nah, itulah mandi yang sempurna sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasarkan hadis dari Aisyah radhiyallahu an, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila beliau mandi untuk junub, ya, mandi junub, yabda bi ghasli yadayhi, beliau memulai dengan mencuci kedua telapak tangannya. Ya. Ya. Dari yang kanan, kemudian beliau mencuci kemaluannya, lalu berwudu, thumma yatawadda wudu as-shalah, berwudu sebagaimana wudunya beliau untuk salat. Setelah itu apa yang dilakukan Rasulullah? Thumma ya'khudul ma' wa yadkhulu asabi'a fil usuli sya'r. Ya. Lalu hatta idza ra'a annahu qad istabra, beliau mengambil air lalu menyiramkan kepala beliau, lalu dengan dibantu dengan jari-jarinya untuk memastikan air itu sampai ke kulit kepalanya. Ya, 3 kali. Thumma afadha ala sairi jasadihi. Setelah itu Rasulullah lantas menyiramkan seluruh anggota tubuhnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan di riwayat yang lain disebutkan wa yakhallilu biyadaihi sya'rahu. Ya, beliau menggunakannya tangannya untuk menggosok di kepala beliau. Itulah hal-hal yang termasuk dalam perkara-perkara yang disunahkan ketika kita mandi. Namun sekali lagi, ini adalah perkara sunnah. Idealnya kita lakukan. Namun ketika kita tidak melakukannya, yang penting seluruh anggota tubuh kita sudah terkena air, maka telah sahlah maka telah sahlah mandi yang kita lakukan. Nah, lalu bagaimana dengan mandinya perempuan? Ya, di mana kita tahu ya ada perbedaan secara fisik antara perempuan dengan laki-laki dari hal misalnya panjang rambutnya. Nah, mandi perempuan ketika dia mandi junub, ghaslul mar'ati ka ghaslir rajuli. Mandinya perempuan itu sama dengan mandi laki-laki. Berarti aspek sunah-sunahnya juga sama. Perempuan juga mandi tadi sunahnya dimulai dengan mencuci tangannya ya 3 kali, kemudian kemaluannya, lalu berwudu sebagaimana wudunya salat, lalu menyiram kepalanya ya 3 kali sambil menggerakkan jari-jarinya untuk agar air itu sampai di kulit kepala. Setelah itu menyiram anggota tubuh bagian kanan baru yang kiri. Nah, cuma ada perbedaannya adalah bahwa bagi perempuan la yajibu 'alaiha an tanquda safirataha. Perempuan tidak diharuskan bagi yang memiliki rambut yang panjang untuk mengurai ya rambutnya. Ya. Yang punya misalnya dia ada ya pintalan rambutnya, rambutnya diikat ya, kemudian dibuat seperti itu, maka ikatannya tadi itu dia tidak harus dibuka. Tidak harus dibuka satu-satu. Tapi cukup disiramkan air sampai ke kepalanya, sampai ke kulit kepalanya. Hal ini berdasarkan hadis dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, ada seorang perempuan yang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, inni imra'atun asyaddu safri ra'si." Ya. Sesungguhnya saya adalah seorang perempuan yang tadi dia banyak bikin di kepalanya itu banyak, dia bikin ikatan-ikatan di kepalanya, ya. Nah, gitu. Nah, mungkin karena rambutnya panjang, ya. Lalu apakah ikatan-ikatan tadi itu ya, itu harus dilepas satu-satu ketika mandi biar diurai rambutnya,
atau bagaimana? Nah, di hal itu dia tanyakan kepada Rasulullah SAW, afungkaddihu lil janabah, ketika saya mandi junub, semua pintalan-pintalan anyaman-anyaman di kepala yang dia buat dari rambut-rambutnya itu harus diurai satu-satu atau bagaimana? Lantas Rasulullah menjawab, innama yakfika an tahta alaih thalatha hafizat min ma' thumma taqdi ala sairi jasadik. Cukup, ya, biarkan saja dia seperti itu. Engkau ambil air 3 celupan, ya, lalu engkau siram di kepala kamu, dengan dipastikan tadi bahwa dia sampai di kulit kepalanya, dan ya, pintalan yang dia buat dari rambutnya itu dia tidak perlu lagi diurai. Cukup seperti itu saja. Maka kemudian dia menyiram seluruh anggota tubuhnya dan dia telah bersuci sebagaimana yang dianjurkan dalam Islam. Hadis riwayat Imam Ahmad, Muslim, dan At-Tirmidzi, yang dimana Imam Tirmidzi menyebutkan hadisnya itu hadis hasan sahih. Dan riwayat yang lain menyebutkan ada kisah, ya, sampai kepada Aisyah radhiyallahu an, istri Rasulullah SAW, bahwa Abdullah bin Umar itu memerintahkan istri-istri beliau, ya, ketika mereka mandi untuk junub, maka pintalan-pintalan yang dibuat di kepala mereka dengan rambutnya mereka itu tadi harus diurai satu-satu, dibuka, ya. Maka Aisyah lantas menyebutkan, ajaban Ibnu Umar, aneh ini, ya, dengan apa yang dilakukan oleh Ibnu Umar, memerintahkan istri-istrinya untuk, ya, melepas tadi hanya pintalan yang dibuat di rambut-rambut mereka. Padahal laqad kuntu aghtasilu ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahid. Pernah saya mandi dengan Rasulullah, ya, dalam satu tempat wadah, ma azidu ala an ufarrigu ala ra'si thalath ifraghat. Dan di mana ketika saya mandi bersama Rasulullah itu, saya menyiram kepala saya itu tidak lebih dari 3 gayung, 3 siraman. Nah, ya, sepanjang apapun rambutnya, ya, selebat apapun rambutnya, 3 kali siraman. Ya, kalau dalam hadis Nabi tadi dibantu dengan menggerak-gerakannya dengan ini agar air bisa sampai di kulit kepala, dan itu sudah sah tanpa harus tadi membuka pintalan yang dibuat di kepalanya dengan rambutnya tersebut. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Dan dianjurkan, ya, ini anjuran bagi perempuan ketika dia selesai dari haid dan nifas, ya, mandi dari haid dan nifas, hendaknya dia mengambil satu potongan kapas, lalu dikasih wewangian dan dibasuh di tempat keluarnya darah, agar bisa menimbulkan, ya, menghilangkan aroma yang tidak bagus dari darah yang keluar dari kemaluannya. Hal itu diceritakan oleh Rasulullah hal itu berdasarkan hadis dari Aisyah ketika Asma binti Zaid bertanya kepada Rasulullah SAW tentang kaifiat tata cara mandi setelah bersih dari haid. Maka Rasulullah memerintahkan dia, ya, agar melakukan hal tersebut, yaitu mengambil juga sepotong kapas, dikasih wewangian, lalu diusap di tempat keluarnya darah tersebut. Nah, itulah tata cara mandi bagi perempuan, yang dimana ada sedikit perbedaan keringanan kalau kita bisa lihat, dimana perempuan yang rambutnya panjang lebat, ya, dia tidak harus yang kemudian dipintal rambutnya karena lebatnya, misalnya dia tidak harus membuka seluruh pintalannya. Atau misalnya seorang perempuan yang rambutnya panjang dan keriting, ya, dia cukup juga menyiram kepalanya 3 kali dengan air sebagaimana yang dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu an, ya, ketika mandi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa mengurai, ya, membuka pintalan-pintalan pada rambutnya. Ini adalah bagian dari rahmat Allah, kemudahan Islam bagi pemiliknya, terutama bagi perempuan ketika mandi junub. Karena kalau rambutnya lebat kemudian dibuka lagi satu-satu, itu pasti akan menyulitkan mereka. Mungkin ini yang bisa kita kaji bersama terkait perkara mandi, ya, rukun-rukunnya, di mana rukun mandi itu ada 2, niat dan tidak harus dilafazkan, kemudian membasuh seluruh anggota tubuh dengan air, terkena air. Adapun sunnah-sunnahnya adalah bahwa
dimulai dengan mencuci telapak tangan 3 kali, setelah itu mencuci kemaluan, habis itu berwudu sebagaimana wudunya sholat, lalu menyiram kepala 3 kali dengan dibantu dengan menggerakkan jari agar air itu sampai pada kulit kepala. Setelah itu menyiram seluruh anggota tubuhnya, dimulai dari anggota tubuh yang kanan dan yang kiri. Dan bagi perempuan ya, ketika mandi junubnya dia tidak harus ya membuka pintalan yang telah dibuat di kepalanya dari rambutnya, dan afdalnya juga dianjurkan bagi mereka ketika selesai dari haidnya mandi hendaknya mengambil juga menggunakan sepotong kapas yang ditaburi, yang disirami dengan wewangian untuk diusap di tempat keluarnya darah haid tersebut. Aqulu qouli hadza wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.